Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Internet dan Motivasi Belajar terhadap Prestasi Belajar Siswa Sekolah Dasar di Kelas Tinggi. Diajukan untuk memenuhi tugas UAS Metodologi Penelitian dengan dosen pengampu Zulherman. Dengan saya sendiri, Resti Juliandita. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Identifikasi masalah. C. Pembatasan masalah. D. Rumusan masalah. E. Tujuan penelitian. F. Manfaat penelitian. Latar belakang masalah. Bidang pendidikan dijadikan patokan dari kemajuan dan perkembangan suatu bangsa. Tanpa adanya kesadaran dari manusia tentang pentingnya sebuah pendidikan, maka kemajuan tersebut tak akan berjalan. Fungsi dari pendidikan yaitu membentuk watak dan kepribadian yang bermanfaat dalam mengembangkan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan aspek penting dalam mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang berkualitas. Sama halnya dengan yang tertuang di Undang-Undang Republik Indonesia tentang Sistem Pendidikan Nasional pada ayat 1 pasal 1 tahun 2003 yang menerangkan bahwa pendidikan merupakan suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dalam proses pembelajaran agar siswa aktif mengembangkan potensi dirinya sehingga memiliki kekuatan spiritual, agama, pengenalan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan dan membekali siswa agar menjadi warga negara yang berkarakter dan konsisten terhadap kehidupan bermasyarakat berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kurikulum merupakan patokan dalam berlangsungnya pendidikan dan proses pembelajaran yang ada di sekolah. Di dalam kurikulum dijelaskan elemen-elemen yang dapat dipergunakan untuk mencapaian tujuan secara optimal dalam belajar seperti materi atau bahan ajar, strategi, isi, dan tujuan. Sejak tahun ajaran 2013 sampai 2014, kurikulum yang diterapkan di sekolah dasar disebut dengan kurikulum 2013. Tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas adalah 1. Menguji adakah pengaruh pengguna internet terhadap prestasi belajar siswa sekolah dasar di kelas tinggi. 2. Menguji adakah pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa sekolah dasar di kelas tinggi. 3. Menguji adakah pengaruh dari penggunaan internet dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa sekolah dasar kelas tinggi. Identifikasi masalah. Berdasarkan berbagai masalah yang ditemukan didapatkan hasil identifikasi masalah, diantaranya 1. Perkembangan internet yang ada di Indonesia. 2. Dampak perkembangan internet dalam dunia pendidikan. 3. Dampak internet terhadap minat belajar siswa. 4. Dampak negatif internet pada siswa. 5. Dampak internet terhadap motivasi belajar siswa. 6. Dampak internet terhadap prestasi belajar siswa. Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu 1. Berpengaruh dalam penggunaan internet. 2. Motivasi belajar. 3. Prestasi belajar. Dari batasan masalah di atas, maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Internet dan Motivasi Belajar terhadap Prestasi Belajar Siswa Sekolah Dasar di Kelas Tinggi. Rumusan masalah dari batasan yang telah disebutkan di atas. 1. Apakah ada pengaruh penggunaan internet terhadap prestasi belajar siswa? 2. Apakah ada pengaruh motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar siswa sekolah dasar di kelas tinggi? 3. Apakah ada pengaruh penggunaan internet dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar sekolah dasar di kelas tinggi? Manfaat penelitian. Manfaat teoritis. Secara teori, penelitian ini dilakukan untuk mendukung teori-teori yang sudah ada. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh internet dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa, serta menjadi acuan dan bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.
Manfaat praktis. 1. Bagi siswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan kepada siswa tentang internet dan batasan-batasan penggunaan, agar dampak negatif yang terdapat di internet dapat diminimalisir. 2. Bagi orang tua, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan kepada orang tua sehingga bisa lebih memantau dan mendampingi anak ketika sedang menggunakan internet agar anak tidak lupa waktu dan dapat membagi waktunya untuk melaksanakan aktivitas positifnya. 3. Bagi guru, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang pengaruh penggunaan internet motivasi belajar terhadap keberhasilan prestasi belajar siswa, sehingga diharapkan guru dapat ikut adil dalam memberikan arahan kepada siswa terkait penggunaan internet yang baik untuk meningkatkan motivasi belajarnya agar dapat mencapai prestasi belajar yang optimal. 4. Bagi sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sekilas gambaran tentang penggunaan internet yang bijak sehingga dapat menambah motivasi belajar agar bisa menggapai tujuan dari pembelajaran yang diharapkan. Manfaat praktis bagi peneliti. Harapannya untuk peneliti ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan peneliti tentang pengaruh pengguna internet dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar. A. Deskripsi teoritis. 1. Pengertian prestasi belajar, variabel terikat Y. Menurut Rosid Muhammad Zaiful, mengartikan prestasi belajar yang dinyatakan dalam bentuk simbol, angka, huruf, maupun kalimat yang dapat mencerminkan hasil yang sudah dicapai oleh setiap siswa dalam periode tertentu dan dapat dinyatakan bahwa proses belajar merupakan hasil dari suatu kegiatan pembelajaran yang disertai perubahan yang dicapai siswa. Dari beberapa pengertian prestasi belajar, dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar adalah hasil atau perubahan pembelajaran yang dicapai suatu proses yang memungkinkan timbulnya atau perubahannya suatu tingkah laku sebagai hasil dari terbentuknya respon utama, dengan syarat bahwa perubahan atau munculnya tingkah baru itu bukan disebabkan oleh adanya kematangan atau oleh adanya perubahan sementara karena sesuatu hal. Aspek-aspek prestasi belajar. 1. Ada aspek kognitif, adalah kegiatan mental atau otak, yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, dan penilaian. B. Afektif, adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai, mencakup watak, perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. C. Psikomotor, adalah ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. A. Faktor internal. 1. Faktor fisiologis. Kondisi fisik yang sehat dan bugar akan memberikan pengaruh positif terhadap kegiatan belajar individu. Selama proses belajar berlangsung, peran fungsi fisiologis pada tubuh manusia sangat mempengaruhi hasil belajar, terutama panca indera. 2. Faktor fisiologis. Faktor fisiologis seperti kecerdasan atau inteligensi siswa diartikan sebagai kemampuan psikofisik dalam mereaksi rangsangan atau menyesuaikan diri dengan lingkungan melalui cara yang tepat. Faktor eksternal. 1. Lingkungan sosial. Lingkungan sosial seperti masyarakat, lingkungan sosial keluarga, dan lingkungan sosial sekolah. 2. Lingkungan non-sosial. Lingkungan alamiah seperti kondisi udara yang segar, tidak panas dan tidak dingin. Sinar yang tidak terlalu silau atau kuat, atau tidak terlalu lemah atau gelap. Suasana yang sejuk dan tenang, dan lingkungan instrumental yaitu perangkat belajar, perangkat keras seperti gedung sekolah, alat-alat belajar, fasilitas belajar, dan lapangan olahraga. Perangkat lunak seperti kurikulum sekolah, peraturan sekolah, dan buku panduan. Pengaruh dan motivasi belajar variabel bebas X. Internet.
Internet merupakan gabungan dua komputer atau lebih yang memiliki koneksivitas sehingga mampu menjalin jutaan komputer di dunia menjadi sebuah jaringan secara global, sehingga bisa saling tukar-menukar informasi. Cara berinternet di tengah keluarga. 6 langkah berinternet di tengah keluarga sebagai berikut. 1. Jika ada anak di bawah umur di rumah, hendaknya menggunakan internet bersama anggota keluarganya yang lain lebih dewasa. Tempatkan komputer di ruang keluarga atau di tempat yang mudah diawasi. Apabila dibutuhkan, buatlah jadwal atau batasan waktu kepada anak dalam menggunakan internet. 2. Ajaklah anak kita untuk bersama-sama mempelajari sarana komunikasi dan kandungan informasi yang terdapat dalam internet. Berilah pertanyaan-pertanyaan seputar internet kepada mereka agar kita bisa menggali sejauh mana pemahaman mereka tentang internet. Hal tersebut ditunjukkan agar anak dapat mengetahui cara menggali informasi yang bermanfaat dan juga menjauhi informasi yang negatif yang tidak mereka butuhkan. 3. Seluruh anggota keluarga hendaknya harus diberikan pengertian agar tidak menanggapi apabila terdapat email maupun private chat dari orang asing tidak mereka kenal. Selain itu, mereka pula harus diberikan pengertian. 4. Mempertegas kepada seluruh anggota keluarga yang menggunakan internet untuk tidak menyebarkan data pribadi maupun keluarga kepada orang asing. 5. Apabila ada anggota keluarga di bawah umur yang kecolongan melihat konten negatif, kita yang lebih dewasa bisa memintanya untuk menutup konten tersebut. 6. Menerapkan aturan yang tegas jika anak atau remaja tidak boleh melakukan pertemuan hanya berdua dengan orang yang mereka baru kenali di dunia maya. C. Mengenalkan internet berdasarkan usia anak. 1. Umur 2-4 tahun. Anak di usia ini tergolong sebagai balita. Dalam usia balita, mereka memulai berinteraksi dengan komputer. 2. Umur 4-7 tahun. Pada usia ini, keinginan akan eksplorasi anak tinggi, termasuk untuk mengenal lebih jauh terkait internet. Umur 7-10 tahun. Fase ini anak mulai tertarik dalam menemukan berbagai informasi maupun kehidupan sosial selain bersumber dari keluarga. 4. Umur 10-12 tahun. Fase ini mereka meminta kebebasannya lebih dari orang tua dalam menambah pengalamannya. 5. Umur 12-14 tahun. Usia fase ini kehidupan sosial mulai aktif dijalani anak. Mereka mulai tertarik menggunakan online chat atau chatting. 6. Umur 14-17 tahun. Fase ini merupakan fase menantang karena secara emosi, pengetahuan maupun fisik seseorang mulai matang. D. Dampak positif dari internet. A. Lebih cepat mudahnya dalam mengakses informasi yang dibutuhkan banyak orang, memudahkan proses pekerjaan karena terdapatlah inovasi dari berbagai bidang yang berorientasi pada teknologi digital. C. Terciptanya media elektronik yang berguna bagi masyarakat dalam konteks pengetahuan dan informasinya. D. Kualitas SDM meningkat karena masyarakat bisa melakukan pengembangan dan pemanfaatan TIK. Terdapat sumber belajar online untuk meningkatkan pendidikan agar lebih berkualitas, misal perpustakaan online, diskusi online, dan lain-lain. F. Terdapatnya bisnis online untuk mempermudahkan jual beli kebutuhan manusia. Maka berpikir, pengaruh internet sebagai hiburan dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa SD 01 Kalisari. Kondisi lapangan. 1. Penggunaan internet oleh anak. 2. Kurangnya motivasi belajar anak. 3. Prestasi belajar siswa yang beragam. Internet. 1. Pengawasan orang ketika menggunakan internet untuk hiburan. 2. Lama waktu dalam menggunakan internet untuk hiburan. 3. Dampak penggunaan internet sebagai hiburan. 4. Media yang digunakan untuk mengakses internet untuk hiburan. 5. Perasaan ketika tidak ada internet untuk hiburan. Motivasi belajar. 1. Minat. 2. Terdapat adanya dorongan dan kebutuhan dalam ajar. 3. Terdapat adanya harapan dan cita-cita di masa depan.
4. Terdapat adanya penghargaan dalam belajar. 5. Kondisi lingkungan di sekitar siswa. Keduanya lagi, prestasi belajar siswa melalui nilai rapot penilaian tengah semester 2. Basis penelitian. Berdasarkan pemaparan dalam kajian pustaka dan kerangka berpikir tersebut, rumusan hipotesis penelitian ialah A. Terdapat adanya pengaruh internet dengan prestasi belajar siswa ke sekolah dasar kelas tinggi. A. Terdapat adanya pengaruh motivasi belajar dengan prestasi belajar siswa sekolah dasar kelas tinggi. Terdapat adanya pengaruh yang signifikan antara internet dan motivasi belajar dengan prestasi belajar siswa di sekolah dasar kelas tinggi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh internet dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa sekolah dasar kelas tinggi. B. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian dilaksanakan di Jalan Raya Kalisari RT 6 RW 2 Kalisari Pasar Bo, Jakarta Timur, Indonesia pada tanggal 18 Januari 2022. Alasan peneliti memilih tempat penelitian di SDN 0 Kalisari adalah karena lokasinya terjangkau. C. Metodologi penelitian. Dalam penelitian ini saya menggunakan metode deskriptif. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku, membuat perbandingan atau evaluasi. Populasi dan sampel. 1. Populasi. Populasi adalah keseluruhan nilai yang mungkin hasil pengukuran ataupun perhitungan kualitatif ataupun kuantitatif mengenai karakter yang dipelajari sifat-sifatnya. 1. Dalam penelitian ini dijadikan populasi adalah siswa kelas tinggi SDN 1 Kalisari. 2. Sampel merupakan bagian subjek atau objek yang mengakui populasi. Pengambilan sampel yang tidak sesuai dengan kualitas dan karakteristik populasi dapat mengakibatkan penelitian menjadi sulit dipercaya. Kesimpulannya tidak dapat dipastikan atau keliru, maka dari itu karakteristik populasi. A. Teknik pengambilan sampel. Pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang berhubungan dengan penelitian ini menguji hipotesis, maka digunakan beberapa teknik pengumpulan data informasi. B. Ukuran sampel. Dibutuhkan siswa di SD 0 Kalisari untuk mengisi angket untuk mendapatkan data tentang pengaruh pemanfaat internet terhadap prestasi belajar. Teknik pengumpulan data. A. Definisi konseptual. Keterlibatan siswa merupakan perilaku dalam mencapai prestasi di bidang akademik karena dapat mempengaruhi dalam proses belajar agar peserta didik menjadi lebih baik dalam melibatkan dirinya dalam pembelajaran. B. Definisi operasional. Keterlibatan dalam penelitian ini adalah keaktifan peserta didik dalam proses berlangsungnya kegiatan pembelajaran. Peserta didik melibatkan dirinya untuk dapat menjelaskan, mengumpulkan informasi, mengemukakan pendapat, menganalisis informasi yang diperoleh dan memperagakan. Instrumen penelitian. Jenis instrumen yang digunakan di sini adalah pengisian angket. Teknik ini penulis gunakan untuk mendapatkan data tentang pengaruh pemanfaat internet terhadap prestasi belajar. Jenis angket yang digunakan adalah angket tertutup, di mana setiap item pertanyaan telah disediakan 5 buah alternatif jawaban option, yaitu A, B, C, D, dan E. Untuk kepentingan analisa, setiap alternatif jawaban diberi bobot. Alternatif A yang menggambarkan intensitas pemanfaatan internet yang baik diberi bobot 5. Alternatif jawaban B yang menggambarkan intensitas pemanfaatan internet yang baik diberi bobot 4. Alternatif jawaban C untuk menggambarkan intensitas pemanfaatan internet
kisi-kisi instrumental. Nomor 1, variabel pemanfaatan internet. Subvariabel, frekuensi penggunaan internet jumlah 2, lama penggunaan internet jumlah 3, jenis penggunaan akses internet jumlah 6, manfaat dalam penggunaan internet 12, jumlah butir soal 23. Variabel 2, motivasi belajar, ketekunan belajar 7, rasa senang belajar 6, kebutuhan belajar 9, perhatian belajar 6, jumlah butir soal 26.